Nama Bapak Pak Edi Sunaryo dari SMP Sunan Kalijaga, guru PAI SMP Kota Cirebon, ingin menyampaikan materi tentang hadas kecil dan hadas besar atau toharo. Baiklah anak-anak, sebelum materi ini akan Bapak sampaikan, Bapak ingatkan kembali pada kalian semua untuk memperhatikan protokol kesehatan, yaitu setiap hari atau mau keluar rumah memakai masker dan selalu mencuci tangan dengan air yang bersih yang mengalir, terus menjaga jarak jauh, dan serta jangan lupa kita selalu berdoa pada Allah supaya kita dilindungi oleh Allah dan COVID-19 ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Baiklah anak-anakku sekalian, kita persiapkan dulu materinya, persiapan untuk alat-alat tulisnya, buku materinya, dan fokus pada pembelajaran hari ini. Sekarang siapkan, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu untuk supaya kita bisa menerima pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, sudah kalian berdoa, Bapak berharap kalian nanti dapat menyebutkan arti toharo dengan tepat. Yang kedua, dapat membedakan antara hadas dan najis dengan tepat. Dapat menyebutkan macam-macam hadas dan najis dengan tepat. Siswa dapat menyimpulkan hikmah bersuci dari hadas kecil dan besar dengan benar. Nah, kita masuki pembelajaran hari ini. Coba perhatikan di sini pengertian toharo. Toharo berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih, kebersihan atau bersuci. Menurut istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Kegiatan bersuci dapat dilakukan dengan berwudu, tayamum, istinja atau cebok, mandi, dan bersuci, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Dan anak-anak sekalian, coba kalau kita perhatikan dari pengertian toharo di sini, toharo adalah syarat untuk kita menghadap Allah. Artinya kita sholat. Sholat itu harus bersih. Karena Allah suka pada yang bersih dan kita pun harus menjaga. Apa menjaganya? Yaitu membersihkan diri. Membersihkan diri dari hatinya. Kalau sudah bersih, hatinya, pakaiannya, ingat pakaian juga harus bersih. Pakaian sholat harus dipisahkan sendiri pakaian sholat. Jangan pakaiannya itu sholat campur dengan pakaian yang lain. Itu jangan, nggak boleh. Nah, itu kurang baik. Kita menghadap Allah Maha Suci. Tempat juga kita harus lihat, bersih tidak. Nah, jangan sampai ada najis. Kalau ada najis, kita sholatnya tidak sah. Nah, penting sekali anak-anak memperhatikan di situnya. Nah, itu. Terus di sini ada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Perhatikan anak-anak terjemahannya. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah dengan sesuai ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Coba anak-anak kita perhatikan dari surat Al-Baqarah, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Di sini Allah suka yang bersih. Nah, kalian juga sama kan, suka yang bersih. Makanya kalau kita memilih apapun baju, pakaian atau makanan, pasti milih yang bersih. Nah, di sini pentingnya kita ini menyucikan diri, apalagi mau menghadap Allah dengan cara kita mandi, berwudu. Nah, inilah Allah suka pada orang yang bersih. Nah, dan tobat. Allah suka pada orang yang tobat. Ya. Kalau orang yang banyak tobat, kita akan merasa diri kita ini banyak dosa. Jangan merasa diri kita ini orang yang suci. Kalau kita merasa suci berarti sombong. Allah tidak suka pada yang sombong, anak-anak. Maka jangan sombong. Allah suka pada orang yang tobat. Makanya kalau kita bergaul, kita baca istighfar. Selalu baca istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, ini insya Allah menyukai Allah orang yang mencucikan diri. Makanya kalian Bapak ingatkan, apalagi zaman sekarang ini, Masya Allah ya, pergaulannya luar biasa. Maka ingatkan kamu bergaul yang benar. Nah, sekarang belajar di rumah, benar belajarnya yang benar ya. Jangan buat macam-macam, kita pelajari apa yang diberikan oleh guru. Ya, insya Allah hatinya bersih, suci. Nah, ini anak-anak ya, dari surat Al-Baqarah 222. Selanjutnya, ini ada hadis ya. Miftahus sholatit tahuru wa tahrimu hat-takbiru wa tahlilu hat-taslimu. Dari Ali bin Thalib radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci salat itu adalah toharo. Yang mengharamkannya adalah takbir dan menghalalkannya adalah salam. Anak-anak, kalau kita lihat dari hadis tersebut, ya, kunci sholat itu adalah toharo. Maka kembali lagi kita pada bersih. Ya, toharo itu mencucikan diri. Nah, kuncinya sholat itu. Ingat, jadi kalau kamu sholat, semuanya harus bersih. Dari pakaian, baju, tempat, hati, inilah. Dan yang mengharamkannya adalah takbir. Apa maksudnya yang mengharamkannya adalah takbir? Ini maksudnya adalah pada waktu yang dihalalkan di luar sholat, seperti makan, minum, ngobrol, mau bicara apapun silakan. Tapi pada waktu kita sudah takbir, Allahu Akbar, itu tidak boleh kita makan atau minum atau bicara apapun. Nah, sedang kadang-kadang ya ada anak sholat Allahu Akbar, sama temannya melirik, colek-colek. Ini enggak boleh, batal sholatnya. Ya, jangan. Karena kita menghadap Allah, anak-anak. Tidak boleh. Kita aja bicara dengan teman atau bicara dengan orang tua, ada yang motong pembicaraannya. Itu kadang tersinggung. Apalagi kita menghadap Allah, berbicara langsung pada Allah yang maha besar, yang maha luar biasa ini, yang maha tinggi. Nah, kita berhati-hati bicara dengan Allah. Jangan sambil bermacam-macam. Kalau bisa, pemikirannya juga harus bagus, hatinya. Jangan pada waktu sholat kita berpikir bermacam-macam. Kadang mikir lagi saat Allahu Akbar, mikir ini, mikir itu. Kadang-kadang, saya belum makan. Nah, jangan. Nah, takbir, dan menghalalkannya adalah salam. Apa maksudnya menghalalkannya adalah salam? Kalau sesudah salam,
silakan. Yang tadi tidak boleh sesudah salam mau makan, mau minum, mau ngobrol, itu boleh. Tapi ingat anak-anak, sesudah salam bukan berarti kita lari terus cari makanan atau ngobrol dengan teman. Nah, tidak boleh. Ya, tetap kita harus berdoa kalau sudah sholat anak-anak. Berdoa untuk orang tua. Banyaklah istighfar, kan tadi Allah suka pada orang yang taubat, istighfar. Jangan merasa kita udah sholat, udah selesai, bubar. Jangan, kita tetap istighfar. Astagfirullahaladzim. Paling sedikit tuh istighfar ya, paling sedikit ya memang sih tidak ada minimal atau apa yang ini istighfar, tapi sebenarnya bagusnya 100 kali atau lebih ini. Memang tidak ada batas untuk kita membaca istighfar. Ya, sebenarnya dosa kita banyak sekali. Ya, dengan istighfar kadang-kadang kita udah selesai, bubar. Doa orang tua jangan lupa. Kalau doa orang tua minimal jangan 1 kali, ya, 2 kali, 3 kali. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus kalau bisa 10 kali. Ini mah 1 kali aja kadang enggak, 2 kali enggak. Padahal kita penting sekali mendoakan orang tua. Ya anak-anak, itu penting. Nah, sudah kalian nanti perhatikan hadis tadi. Nah, sekarang kita kembali. Nah, wudu, apa sih wudu? Nah, adalah satu cara dari beberapa cara toharo yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan merupakan syarat yang harus dipenuhi ketika akan melakukan ibadah seperti sholat dan lain-lain. Mandi besar berbeda dengan najis biasa. Mandi besar dilakukan dengan aturan tertentu, yaitu dengan niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Mandi besar disebut juga dengan mandi janabat dan dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Anak-anak, ini semuanya dari wudhu, mandi besar, ini semuanya adalah termasuk toharo, membersihkan badan, membersihkan kita, ya, supaya kita menghadap Allah itu tenang, karena Allah itu maha suci. Anak-anak, jangan sampai kita ini dikotori dengan hati yang kurang baik, kurang bagus, ya, punya hati iri, dengki pada teman. Makanya kita banyaklah istighfar, dan kalau kita pengen cahaya wajahnya, banyaklah berwudu, membersihkan diri kita, ya. Nah, insya Allah kalau kita bisa, ya, menjaga wudhu. Nah, terus tayamum. Tayamum merupakan cara bersuci alternatif bila wudhu dan mandi besar tidak dapat dilakukan. Tayamum dilakukan dalam kondisi tertentu. Tayamum batal oleh hal-hal yang membatalkan wudhu dan mandi besar. Nah, dari tadi wudhu dan mandi besar itu bisa diganti dengan tayamum apabila tidak ada air. Ya, itu boleh. Kamu punya artinya mandi besar, nggak ada air, silakan tayamum. Tayamum itu di mana saja, ya. Coba kalau kita perhatikan di sini, ya. Nah, syarat tayamum. Nah, coba lihat anak-anak, ada gambar tayamum di sini. Nah, ingat-ingat ya, gambar tayamum ini, kalau lihat itu gambar 1 meletakkan kedua telapak tangan pada debu atau tanah. Itu boleh di tanah, tapi cari yang bersih tanahnya, jangan yang kotor dan jangan basah, harus kering. Nah, terus gambar kedua mengusapkan tanah atau debu ke muka. Nah, itu, tapi ditiup dulu gini ya, gitu. Kalau udah nempel, tiup dulu, jangan sampai terlalu banyak. Nah, gambar 3 mengusapkan tanah ke tangan kanan hingga siku. Terus gambar 4 mengusapkan tanah ke tangan kiri hingga siku. Ya, silakan anak-anak nanti dipraktekkan di rumah, dibaca bagaimana belajar tayamum yang baik. Ya, baiklah anak-anak, coba kalau kita perhatikan, ya, Bapak mau kasih pertanyaan. Kalian sudah memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak? Coba, ya. Nomor 1 tanya, ya, apa yang dimaksud dengan toharo? Anak-anak coba, Teddy, apa yang dimaksud dengan toharo?
Iya, coba. Bersih, bersihan atau bersuci? Bagus. Iya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Sebutkan ayat Al-Quran tentang toharo. Coba Rani. Iya. Perhatikan, bagus. Ya, pinter. Firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 222. Iya, silakan. Dan sekarang nanti ada link ya. Ingatkan ada link di situ. Kalian nanti kerjakan ya di rumah. Begitu aja dari Bapak, dan nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Amar dari SMP 5. Kembali lagi pada program belajar di rumah bersama RCTP Langkapadane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa RCTP Langkapadane dimanapun Anda berada, wabil khusus anak-anakku semua yang soleh dan solehah, siswa SMP se-Kota Cirebon, berjumpa kembali dalam acara Belajar Jarak Jauh, program yang kerjasama antara Dinas Pendidikan dan RCTP Langkapadane. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak melanjutkan materi yang disampaikan tadi pada session yang pertama, yaitu oleh Bapak, rekan Bapak bernama Pak Edi, dan Bapak akan melanjutkan materi yang sama pada kelas 7. Namun sebelum itu, anak sekalian, Bapak akan memperkenalkan diri sebelum pada materi. Perkenalkan, nama Bapak Amardi Parma. Bapak bertugas di SMP Negeri 5 Kota Cirebon, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 77. Alhamdulillah, anak sekalian, kita sudah berkenalan dan kita kembali. Bapak ingatkan bahwa pada masa-masa sekarang ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus selalu senantiasa ingat dan selalu beriman kepada Allah, karena tentunya dengan kita beriman kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan mengangkat wabah virus COVID-19 ini. Tentunya sebagai ikhtiar, Bapak ingatkan anak sekalian, ketika kalian tentunya selalu diingatkan oleh ustadz-ustadz lainnya, oleh guru-guru lainnya, bahwa selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan. Yakni dengan apa? Dengan selalu sering mencuci tangan dengan air yang bersih. Kemudian jika memang kalian terpaksa dan penting sekali ingin keluar, gunakan masker dengan baik tentunya. Tetapi jika tidak penting sekali, lebih baik tinggal di rumah, belajar bersama ayah bunda, dan juga kalian beribadah dengan sebaik mungkin. Kemudian ketika kalian hindari berkerumun, ya, ketika kalian berkerumun, jaga jarak, kemudian selalu senantiasa dikembalikan ingat kepada Allah. Anak sekalian, selain protokol kesehatan, juga kita harus punya tentang protokol keimanan. Nah, ini yang penting anak sekalian. Ya, apa protokol keimanan di sini? Kalian harus sering beribadah, sholat 5 waktu yang rajin, kemudian taat kepada Allah, patuh kepada orang tua, kemudian tentunya adalah berdoa. Mudah-mudahan Allah mengangkat, menghilangkan wabah COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan kita bertemu kembali di sekolah kita masing-masing dalam keadaan aman, tentram, dan damai. Baik, anak sekalian, kita apa yang Bapak sampaikan bahwa materi ini akan dilanjutkan dari session yang pertama, yaitu tadi tentang toharoh. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi dari SMP Sunan Kalijaga bahwa
apa pengertian toharoh? Ya. Kemudian Pak Edi sudah menjelaskan apa itu dengan hadas. Nah, nanti Bapak ingatkan kembali bahwa toharoh itu pengertiannya apa tadi anak sekalian? Nah iya, jadi kalau tadi yang menyimak dari mulai awal, sudah jelas bahwa pengertian toharoh itu adalah suci, bersih atau mensucikan diri. Bersih dari apa? Suci dari apa? Yaitu dari hadas dan najis. Nah, tadi sesi pertama sudah dijelaskan oleh Pak Edi, yaitu tentang hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Nah sekarang kita lanjutkan, toharohnya adalah tentang najis. Nah, namun sebelum itu kita coba lihat di layar televisi, kita lihat peta konsepnya. Nah ini peta konsep yang akan kita pelajari secara penuh di kelas 7 ini. Ya, coba anak sekalian perhatikan, silakan jika ingin dicatat, dicatat. Jika ingin difoto melalui HP kalian, difoto silakan. Ya, sebagai bahan untuk nanti kalian belajar ya supaya diingat-ingat. Nah inilah peta konsep. Kenapa harus ada peta konsep? Agar kita tidak tersesat. Kalau kita jalan-jalan, kalau udah tahu petanya kan, kita sudah tidak akan tersesat ya. Nah inilah peta konsep kita. Kita lihat di situ ada tentang toharoh ya. Toharoh atau dari jenis membersihkannya apa? Dari najis dan hadas. Nah najis nanti ada dibagi lagi. Ada najis ringan, najis sedang, kemudian najis berat, ya. Kemudian bagaimana cara mensucikannya, kemudian jenis-jenisnya, media-media buat toharohnya apa saja kita bahas tentunya. Kita lihat dulu ini petanya, sudah ya, sudah dicatat ya sekalian, sudah paham ya. Jadi tadi yang pertemuan pertama hadas itu sudah dibahas, ya. Sekarang kita najis, ya, najis. Tetapi Bapak ingin bertanya dulu nih, coba. Sudah jelas belum nih apa perbedaannya hadas dengan najis? Coba berpikir, ada nggak kira-kira sudah menemukan? Ya, dalam pikiran kalian. Apa sih bedanya? Tadi sudah dijelaskan. Oh, hadas itu kata tadi yang disampaikan ada segala sesuatu yang menghalangi untuk beribadah. Sholat, umroh, haji gitu kan. Ya, kalau najisnya apa? Mudah saja anak sekalian. Contoh yang ringan. Bapak nih, nanti akan melaksanakan sholat. Bahwa daripada bersih nih, baju sudah bersih. Ya. Kemudian Bapak mengambil air wudhu. Ya. Setelah wudhu, baru 2 langkah, 3 langkah, ternyata perut mules. Perut mules mau BAB. Nah, kemudian Bapak ke toilet. Ya. Kemudian setelah BAB, nah hadas itu, ya, adalah najis ya, yang di situ ada kata hakiki atau hukmiyah ya, tidak nampak ya. Jadi ketika bersih badannya kemudian kenapa harus wudhu ya, mungkin kita kentut ya kan. Nah, yang dikeluarkan itu ketika BAB, nah itulah najis. Nah, jadi jelas ya perbedaan hadas dan najis ya. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan bersih kemudian berwudu, kemudian atau kita kentut, buang air, buang angin gitu ya. Kemudian nah itu kan tidak nampak tuh. Ya, jadi hadas itu adalah najis yang tidak nampak ya. Nah, kemudian sekalian kita lanjutkan lagi. Itu perbedaannya ya. Jadi kalau najis itu sudah jelas ya, bentuk, bau dan rasanya. Jadi kelihatan nampak, tapi kalau hadas tidak. Baik, nah ini kita lanjut sekalian. Kita lanjut sekarang pengertian najis. Nah, kalau dilihat dari layar televisi anak sekalian, sudah jelas yang tadi Bapak sampaikan. Najis adalah segala sesuatu yang dipandang kotor ya, oleh syariat atau oleh syara hukum Islam, dan najis baik itu pada badan, pakaian, nah itu hendaknya segera dibersihkan ya. Jadi ketika anak-anak sekalian melihat sesuatu yang kotor, apalagi itu najis, maka segera jangan menunda-nunda, jangan menanti-nanti, bersihkan ya. Ya, jika tidak, nah ini tidak dibersihkan menimbulkan efek samping yang tidak baik. Nah, misalnya kotor udah jelas, bau, penyakit dan tidak enak dipandang. Nah, yang tadi Bapak sampaikan, jadi ada kaitannya nih. Musim pandemi sekarang ini, anak-anak sekalian, Bapak ingatkan, mari kita selalu senantiasa menjaga kebersihan ya. Jadi pengertian hadis.
Nah, lanjut. Nah, sekarang sekalian tadi, sekarang najis itu ada macam-macam, ya ada 3 macam. Kalau kita lihat tadi ada najis ringan, najis sedang, najis berat. Nah, najis ringan itu najis adalah najis yang sangat ringan. Artinya apa? Yang disucikannya cukup dengan dipercikkan dengan air saja, ya. Dan contohnya adalah ini ada gambar ya, ada gambar dedek bayi di situ. Artinya ini dedek bayinya bukan yang 5 tahun, yang 6 tahun. Dedek bayinya yang baru berumur 1 tahun. Jadi belum mengkonsumsi makanan apapun, baru hanya mengkonsumsi dari bundanya saja, yaitu ASI, ya, air susu ibu. Nah, ketika kalian menggendong adik bayi dan adik bayi itu pipis dan adik bayi itu belum makan apa-apa, nah itu termasuk pada najis mukhafafah. Ya, jadi bersihkannya cukup dengan dipercikan saja, ya. Karena biasanya kalau adik bayi yang umurnya di bawah 1 tahun atau 1 tahun itu baunya itu semerbaknya tidak seperti semerbak seperti yang sudah makan macam-macam, ya. Nah, ini masuk pada najis mukhafafah. Kemudian najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini adalah najis yang sedang, ya. Tuh ada gambar di situ darah, ya, misalnya ketika kalian sudah berwudu jalan, nah, kemudian kalian menginjak darah apa atau kena nyamuk gitu dipukul, maka ketika ada nyamuk kalian jangan langsung dipukul, tiup saja, ya. Jangan sampai dipukul kemudian darahnya, nah itu najis mutawasitoh. Nah, dicucikannya bagaimana? Yaitu dengan air yang mengalir. Beda dengan yang ringan. Kalau yang ringan cukup dipercikan saja, ya. Kemudian najis mughallazo, ada gambar ya. Maaf, ada gambar anjing, ya. Nah, di sini artinya ketika kita dijilat oleh anjing, ya, itu adalah harus dengan 7 kali cucian. Nah, baik anak sekalian, kita lanjutkan, itu macam-macamnya. Nah, ini bagaimana cara mensucikannya? Tadi disampaikan, ya. Itu harus menghilangkan secara fisik, ya. Menghilangkan secara fisik itu apa? Bendanya nggak ada, sudah tidak ada, ya. Kotorannya tidak ada, ya. Kemudian warnanya sudah hilang atau sudah tidak tercium aroma, ya. Nah, ini metodenya, pencucian, kemudian disiram, kemudian dengan air lagi, kemudian dikeringkan, kira-kira membandel itu kotorannya dikerik, ya. Kemudian digosok, ya, dikesetkan ke tanah. Kemudian dalam istilah adalah ada perubahan wujud, yaitu menjadi wangi. Ya, sekalian. Nah, dalam media, ya ini Pak, mensuci itu menggunakannya apa saja, ya. Mensuci itu bisa dengan air, ya. Kemudian bisa dengan batu, ya. Kemudian juga bisa dengan debu, ya. Nah, ini medianya, ya. Ini benda-bendanya tentunya sekalian. Media yang tadi Bapak sampaikan, air, batu, dan debu. Batunya pun adalah batu yang bersih. Jangan batu yang terkontaminasi dengan kotoran. Jadi pilah-pilih juga, jangan melihat asal batu saja, ya. Nah, kemudian debu juga sama. Ya, tadi disampaikan bahwa pengganti wudhu juga bisa dengan debu atau tanah. Tetapi tanah pun itu ada, tadi yang disampaikan dalam season pertama, itu harus dibersihkan dulu. Jadi dalam tayamum itu, dikebas, tiup sebentar, jangan terlalu kencang, ya, sehingga yang kotornya itu keluar. Baik yang sekalian, kita dalam air pun ada macam-macamnya, ya. Dalam air ada macam-macamnya, ada air mutlak, ada air mustakmal, ada air mutanajis, ada air musyamas, ya. Kita satu-satu dulu, kita akan bahas adalah air mutlak. Pak, air mutlak itu apa? Ya, ada yang tahu nggak? Coba silakan. Nah, ini udah ada tayangannya, ya. Air mutlak itu air yang suci dan mensucikan. Pak, maksudnya apa? Air suci yang mensucikan. Artinya air yang suci tetapi bisa untuk mensucikan, bisa untuk berwudu. Contoh misalnya kalau air kelapa, menurut kalian suci atau tidak? Suci kan? Bisa nggak air kelapa buat wudu? Nah, tentunya tidak bisa. Artinya suci mensucikan. Artinya kalau air yang suci mensucikan itu bisa untuk berwudu. Nah, ini ya air mutlak, yaitu yang bisa, yang suci tetapi mensucikan. Nih jenis-jenisnya. Ada air bengawan danau, ya. Kemudian ada air sumur, ya. Kemudian air mata air, banyak sih, air salju. Pak, air salju ada air, betul, boleh, tapi nanti di kutub, ya, dari kutub. Air embun. Pak, air embun bisa berwudu, bisa, ya.
Ya, contoh air embun ketika kalian misalnya sedang pencinta alam atau pramuka, ya. Ketika kalian pramuka, kalian tidak menemui air, tetapi ada embun yang sangat banyak. Nah itu boleh buat berwudu, embun ya boleh, ya. Tapi memang jika tidak menemukan air, ya itu boleh. Kemudian banyak sekali ya, ini contoh-contoh ya kalau di layar adalah air. Pak, air perigi apa Pak? Itu air yang ditampung, ya, dalam bejana, dalam kolah, gitu kan. Nah itu tapi dalam ada aturannya lagi nanti. Itu berapa aturannya? Yaitu sekitar 270 liter. Nah ini, kemudian kita lanjut ke air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang suci namun tidak mensucikan. Nah tadi, contohnya apa tadi yang disampaikan Bapak? Ya, air kelapa atau air kopi. Air kopi bisa diminum nggak? Suci nggak? Suci, bisa diminum. Tetapi tidak bisa untuk berwudu, ya air kopi, ya. Nah ini termasuk air mustakmal. Lanjut adalah air mutanajis. Nah ini udah jelas. Air mutanajis yaitu air yang tercampur dengan barang najis. Nah ini yang jelas, ya, tidak suci dan tidak mensucikan. Nah ini alat-alatnya sekalian. Alat istinjanya, ya. Bapak akan cerita dulu nih. Ini bahayanya, harus hati-hati sekalian. Bapak ingin cerita. Ceritanya begini. Suatu ketika Rasulullah berjalan dengan sahabatnya Abu Bakar. Setelah berjalan, Abu Bakar bingung melihat ada suara berteriak histeris ketakutan, menjerit-jerit. Kemudian bertanya Abu Bakar kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau juga mendengar ada orang berteriak histeris ketakutan seperti orang disiksa?" Kata Rasulullah, "Ya, aku pun mendengar." "Dari mana ya Rasulullah? Tapi aku nggak melihat orangnya." Ternyata kata Rasulullah, jeritan itu adalah terdengar dari kuburan. Jadi rupanya Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar sudah berjalan di kuburan. Kata Rasulullah, "Wahai sahabatku Abu Bakar, sesungguhnya itu orang waktu masa hidupnya itu tidak beristinja." Jadi buang air kecil tetapi tidak beristinja. Kalau bahasa Cirebonnya tidak cebok gitu ya, tidak bersih-bersih. Nah itu bahaya anak sekalian. Jadi jangan sekalian kalau kalian buang air kecil jangan sembarangan. Kalian harus beristinja. Bagaimana dengan alat istinjanya ini? Ya, boleh dengan air, tidak ada air dengan batu yang suci, ya, atau tidak ada tisu, boleh dengan ini. Nah, baik sekalian, di akhir pertemuan ini di kelas 7, ini ada yang harus kalian ingat, dan apa yang Bapak sampaikan tadi, coba Bapak ingin tahu ya, sejauh mana apa yang Bapak sampaikan. Coba apa yang dimaksud dengan najis? Tadi yang Bapak sampaikan. Bagaimana? Ya, bagus. Alhamdulillah. Berarti sudah sampai ya. Jawabannya hampir benar. Segala sesuatu yang dipandang kotor dan menurut syariat Islam. Pertanyaan yang kedua sekalian. Coba pertanyaannya ya. Silakan jawab. Jawab ya. Usahakan menjawab sebisanya. Siap ya. Sebutkan benda yang dapat. Ya, betul jawabannya ya. Bagus. Nah, lanjutnya yang ketiga. Nah, ini yang harus diingat. Silakan kalian kerjakan linknya, nanti akan dikirim oleh guru PAI masing-masing sekolah dan juga oleh wali kelas kalian, dan tentunya harus diisi dengan baik. Terima kasih anak sekalian, tetap jaga kesehatan, selalu bahagia, dan ingatkan Bapak selalu berdoa, memohon kepada Allah, mudah-mudahan wabah ini segera berlalu. Terima kasih anak sekalian. Salam bahagia, sehat selalu di rumah, dan doakan kedua orang tua kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.